Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dai sekalian, dimanapun Anda berada, berbicara tentang masjid, Profesor Dr. Al-Habib Quraisyihab di dalam bukunya Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran kata masjid terdapat 28 kali sebutan. Jika diambil dari ilmu sorofnya, kata masjid merupakan isi makan dari akar wajan sajada yasjudu, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan masjid memiliki arti tempat bersujud. Di Indonesia, umumnya banyak sekali didapati masjid ataupun musalla. Khususnya di kota Medan ini, terdapat 1114 masjid dan 653 musalla. Dari banyaknya masjid atau musalla di kota Medan ini memperlihatkan bahwa banyaknya umat Islam yang beribadah ke masjid atau musalla yang ada di sekitarnya. Dengan banyaknya masjid atau musalla di kota Medan, maka dapatlah kita mewujudkan masjid berdiri di kota Medan ini. Paling tidak ada 2 bidang pendorong agar terwujudnya masjid mandiri di kota Medan ini. Yang pertama dari segi bidang pendidikan. Di dalam kitab Matul al-Badri, karangan Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Batani, seorang ulama karismatik asal Thailand, memaktubkan sebuah hadis baginda Nabi yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Selain masjid berfungsi sebagai untuk ibadah salat, maka masjid berfungsi sebagai sarana tempat, sarana majelis ta'lim atau maghrib mengaji untuk umat Islam yang ingin mengikuti kegiatannya. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail di dalam kitabnya Fawaidul Mukhtar, bahwa daripada Abu Hurairah, dia melewati suatu pasar dan bertanya ke penduduk pasar, "Apakah kalian tidak tahu?" Mereka menjawab, "Apa itu ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Di masjid sana ada warisan Rasulullah yang akan dibagikan, sedangkan kalian masih berada di sini." Kemudian mereka pergi ke masjid. Tak berapa lama kemudian mereka pulang dan menjumpai Abu Hurairah seraya berkata, "Hai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. Kami tidak melihat sesuatu pun yang dibagikan." Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Apakah kalian tidak melihat seseorang?" Mereka menjawab, "Tentu, kami melihat suatu kaum sedang sholat, suatu kaum baca Al-Quran, suatu kaum belajar tentang halal dan haram." Abu Hurairah menjawab, "Merataplah kalian. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Imam Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lahmi At-Taburuni di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat menerangkan sebuah hadis, "Innal anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman, wa innama warasu ilma." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Akan tetapi sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Yang kedua, dari segi bidang sosial. Masjid merupakan tempat yang paling sakral bagi umat Islam, sebab masjid digunakan sebagai untuk ibadah salat. Selain itu, masjid juga digunakan untuk kegiatan sosial. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir.
Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Rawa'iul Bayan, tafsir ayatul ahkam, menerangkan bahwa ada dua cara memakmurkan masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa cara memakmurkan masjid ialah dengan membangun, memperkuat, atau memperbaiki yang telah rusak. Sementara ulama lain berpendapat bahwa cara memakmurkan masjid ialah dengan sholat atau ibadah lainnya yang berkaitan dengan masjid. Kiai Marzuki Ustamar selaku tokoh NU mengatakan bahwa ikrarkan uang kas masjid untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat. Kenapa? Karena nantinya uang kas masjid tersebut tidak hanya untuk kemakmuran masjid saja, akan tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari dua bidang ini, mudah-mudahan terwujudlah Masjid Mandiri di Kota Medan ini, baik dari segi bidang pendidikan maupun dari segi bidang sosial. Mudah-mudahan Masjid Mandiri di Kota Medan ini dapat terwujud. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.